Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah Fardhu Zuhur Masjid Agung An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun pada siang hari ini ada acara besar yang akan kita gelar, namun izinkanlah saya menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, atau lebih kita kenal dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innallaha kataba 'ala bani Adam hazzahu minaz zina." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada anak cucu cicit keturunan Adam ada bagian dari zina. Adraka dzalika la mahalah. Dia pasti mendapatkan itu, tak ada penghalang, tak mustahil, kecuali orang-orang yang diampuni, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bagian dalam diri kita ini yang terkena zina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah fazinal ainu an-nazar. Zina mata adalah pandangan. Allah Subhanahu wa taala sudah titipkan pandangan mata ini pada diri kita sejak kita di dalam rahim ibu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat Al-Insan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menyebutkan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Kami jadikan manusia itu dari nutfah, sperma yang bercampur dengan sel telur perempuan. Faja'alnahu haba faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan janin itu bisa mendengar dan bisa melihat. Oleh sebab itu penglihatan sudah dititipkan Allah sejak kita berada dalam rahim ibu kita. Oleh sebab itu, karena ini milik Allah, bahwa dia sudah ada pada mata kita, ada pada diri kita, bawa sejak dari alam rahim, itu bukan berarti milik kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi milik Allah. Oleh sebab itu mata ini pun bukan punya kita, ini milik Allah SWT. Maka dalam Islam haram hukumnya menjual kornea mata. Kalau ada pada diri kita, mengapa dia ada pada diri kita? Allah pinjamkan sampai masanya Allah akan tanya di hari akhirat. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan disoal, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah katakan, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kelak kamu semua akan ditanya. Salah satu yang akan ditanya tersebut adalah mata. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita tak dapat mengutuk nasib, menyalahkan takdir. Mengapa Allah takdirkan kita hidup di zaman seperti sekarang ini, zaman semua aurat terbuka? Mengapa kita tidak dihidupkan Allah di zaman Rasulullah, zaman Khulafa ar-Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Ini adalah qada dan qadar Allah. Ini takdir yang mesti kita terima. Akan tetapi kita tetap dibebani hukum taklif untuk menjaga pandangan mata. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat pada perkembangan zaman ini, hampir semua aspek dimasuki oleh aurat perempuan. Jika iklan kompor gas dengan kulkas ada, perempuan masih masuk akal karena bersentuhan dengan masak-memasak. Tapi kalau iklan oli dengan busi ada perempuan, maka itu salah satu bentuk kejahiliahan, dan kita ada pada zaman itu. Dapatkah kita keluar dari takdir ini? Tak dapat. Oleh sebab itu kita tetapkan, kita bersama dengan itu, dan kita tetap pegang teguh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 hari ke depan frekuensi zina mata ini pun meningkat. Oleh sebab itu hadis yang ini kita kaji supaya kita lebih menjaga diri, lebih menjaga anak cucu cicit keturunan. Kita punya tanggung jawab besar. Apa kata Nabi? Kullukum ra'in. Setiap kamu adalah seperti pengembala kambing. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu akan ditanya tentang kambing gembalaannya. Seorang bapa akan ditanya tentang istri dan anak-anaknya. Seorang istri akan ditanya tentang anak dan pembantunya. Setiap wali akan ditanya tentang anak-anak kemanakan yang diwalikannya. Maka kita semua punya tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar. Perahu itu akan hanyut juga
Tapi kalau kita punya dayung dan tidak kita dayungkan, maka kita adalah orang yang paling zalim di antara hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada lidah dititipkan Allah, kita sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Berbicara pun kita tak sanggup karena lidah terkunci, maka kita tahan diri. Tapi ingat, wadzalika ad'aful iman, itulah selemah-lemah iman, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama zina mata, dari mata turun ke lidah. Wa zinal lisanu an-nut al-mantiqu, zina selanjutnya adalah pada lidah. Dari mata melihat maka lidah terpancing untuk memberikan komentar. Dari mata yang memandang maka lidah mulai berkata-kata. Banyak orang sanggup menahan tenggorokannya untuk tak minum di siang Ramadan. Banyak orang sanggup menahan selera perut makannya 6 hari di bulan Syawal. Tapi ketika untuk menahan lidah, di situ sedikit manusia yang mampu. Oleh sebab itu, zina yang kedua dari mata turun ke lidah, maka lidah adalah salah satu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ma yalfizu min qaulin, tak keluar satu kata dari mulut anak Adam illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat mencatat, mengawasi, mengontrol, dan kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan mungkar, perbuatan yang tak baik dibagi Allah menjadi dua. Satu yang disebut dengan mungkar, satu yang disebut dengan fahsya. Apa bedanya? Kalau mungkar semua perbuatan yang diingkari oleh syariat, akan tetapi fahsya perbuatan keji yang berkaitan dengan seksualitas, berkaitan dengan pornografi. Oleh sebab itu, lidah orang yang beriman, dia tahan dari mengomentari hal-hal yang tak dapat dijaga oleh orang yang tidak ada iman dalam dirinya. Dari mata turun ke lidah, kemudian dari lidah pula turun ke dalam hati. Apa kata Nabi pada tahap selanjutnya? Wan nafsu tamanna wa tashtahi, hati manusia berangan-angan, bersyahwat dan berkeinginan. Apakah ada manusia yang dapat menjaga lintasan hatinya selama jantung masih berdetak, selama darah masih mengalir, selama nafas masih berhembus? Maka kita tak akan pernah bebas dari lintasan hati. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kamu nyatakan apa yang ada dalam hatimu, kamu ungkapkan lewat lidahmu, au tukhfuhu, atau tidak kamu nyatakan, kamu simpan dalam hatimu, yuhasibukum bihillah, kamu tetap juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana melawannya? Manusia yang beriman sadar dia dalam pengawasan Allah. Ketika dia lihat sesuatu yang tak diridai Allah, dia tundukkan pandangan. Ketika akan muncul terpancing lidah memberikan komentar, dia tahan lidah. Ketika hati berbisik, maka dia langsung zakarullah, langsung ingat kepada Allah. Tak hanya sekedar ingat, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian langsung beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cukupkah sekedar istighfar? Lanjut pada langkah yang ketiga, walam yusirru, berhenti, stop, putuskan hubungan, ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, mereka tidak melanjutkan perbuatan, terima kasih, yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mata turun ke lidah, dari lidah turun ke hati, yang terakhir pada tahap yang keempat, inilah yang paling mengkhawatirkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal farju yusaddiqu dzalika wa yukadzibuhu, kemaluan membenarkan apa yang dilihat lidah, membenarkan apa yang dikatakan lidah, membenarkan apa yang dilintas dalam hati. Wa yusaddiqu dzalika, dia yang membenarkan, wa yukadzibuhu, dia juga yang mendustakan. Oleh sebab itu, kontrol pada diri manusia ada pada mata, ada pada lidah, ada pada hati, ada pada kemaluan. Empat ini kata Nabi, la mahalah, setiap kita mendapatinya, dan setiap kita yang hidup ini diuji dengan itu. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ada di antara manusia ketika diuji untuk bersedekah, sanggup dia menyisihkan sebagian hartanya. Ada yang ketika diuji untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, sanggup dia meluangkan waktu, mengeluarkan harta yang sangat disayangi, pencarian yang dibawa dikumpulkan pagi pagi pulang petang, sanggup dia sisihkan. Tapi ketika diajak untuk menundukkan mata, diajak untuk menahan lidah, diajak untuk menahan bisikan hati, disitulah letak ujian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan ujian ini berakhir?
selama hayat dikandung badan, selama ruh ini masih bersemayam dalam jasad, maka selama itu pula kita tak lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dapatkah kita lawan semua ini sendirian? Allah Subhanahu wa taala membuat kita makhluk individual. Kita bukan makhluk individual, tapi kita makhluk sosial, hidup bermasyarakat. Pada siang hari ini saja Bapak dan Ibu diajak untuk bersilaturahim. Apa maknanya? Bahwa kita hidup tak dapat sendirian menghadapi ujian dari Allah SWT. Oleh sebab itu perlu membuat komunitas, perlu membentuk pengajian agar kita hidup bersama dalam kaedah Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dipesankan Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu hidup berjamaah. Mengapa demikian? Yadullah ma'al jamaah, karena kekuatan tangan Allah bersama jamaah. Ketika kita berdua, bertiga, berempat berjamaah, maka insya Allah selamatlah kita dari segala perbuatan mungkar. Dalam kesendirian mungkin akan datang godaan yang kuat, tak dapat kita bendung, tak dapat kita hindari. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, bagian dari zina mata, zina lidah, zina hati dan zina kemaluan ini kita jaga bersama-sama sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jika kita dititipkan amanah kekuasaan, maka kita gunakan kekuasaan itu untuk membawa orang ke jalan Allah. Kita tidak dititipkan kekuasaan, tapi ada lidah yang diberikan Allah, maka kita pakai lidah itu untuk membimbing di jalan Allah. Kita punya lidah, tapi kita berat untuk berkata-kata karena alasan sesuatu dan lain hal, maka kita gunakan potensi yang ada pada diri kita untuk melawan segala yang membawa kita ke jalan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini dapat kita laksanakan, terwujudlah kita ini masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau Allah janjikan dalam Al-Quran bagi orang-orang yang sanggup seperti itu, apa kata Allah? Walau anna ahlal qura, kalau penduduk suatu negeri itu amanu, mereka beriman, wattaqau, bertakwa. Dua saja yang diminta oleh Allah, iman dan takwa, maka Allah akan berikan dua juga. Apa yang akan dijanjikan Allah? La fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barakatin, pintu berkah, minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Balasan sebagai keimanan dan ketakwaan. Tapi kalau yang dua ini tidak ada, maka Allah pun berjanji juga. Apa kata Allah? Walakin kadzabu, kalau mereka dustakan ayat-ayat kami, fa akhadnahum, kami ambil berkah dari langit, kami ambil berkah dari bumi, jazaan bima kanu yaksibun, sebagai balasan akibat dari perbuatan mereka. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita jaga diri, kita jaga keluarga, kita jaga kerabat, handai taulan tetangga, kita selamatkan dari zina mata, zina lidah, zina hati dan zina kemaluan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dapat melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau kita sudah merasa cukup dengan haji kita, merasa cukup dengan salat malam kita, merasa cukup dengan 30 malam tarawih witir kita, khatam Al-Quran, tapi amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak kita laksanakan, apa kata Nabi? La ta'murunna bil ma'ruf, laksanakan amar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Kalau itu tidak kamu lakukan, apa janji ancaman Allah? La yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, akan Allah kirimkan hukuman. Apa itu hukumannya? Macam-macam bentuk hukuman dari Allah. Bumi tak lagi menumbuhkan tanam-tanaman, langit tak lagi menurunkan hujan sebagai berkah, sebagai hukuman. Setelah hukuman itu datang, summa tad'unahu, kemudian kamu berkumpul berdoa kepada Allah, kamu buat istighasah kubra, kamu berdoa membaca ayat-ayat Allah, berzikir mengingat Allah, berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan. Akibat apa? Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah hadis singkat yang dapat kita kaji pada siang ini. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf banyak kata-kata tak berkenan di hati. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi